warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbis rohli sodori wa yassirli amri wahlul uqdatam min lisani yafqahu qauli. Assalamualaikum anak-anak ibu semuanya yang soleh-soleha, calon pemimpin masa depan insya Allah. Bagaimana kabarnya hari ini? Semoga kita semua berada dalam kondisi sehat walafiat dan dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebelum kita mulai pembelajaran, marilah kita berdoa kepada Allah. Semoga Allah senantiasa melimpahkan rahmat dan nikmatnya kepada kita semua. Marilah kita berdoa mulai. Doa sebelum belajar. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilman nafi'an warzuqni fahman waj'alni minas solihin. Baiklah anak-anak ibu semuanya, materi yang akan kita pelajari pada hari ini adalah materi bab 1 PAI kelas 9, yaitu tentang iman kepada hari akhir. Adapun tujuan dari pembelajaran hari ini adalah setelah anak-anak ibu semuanya memperhatikan video ini dari awal sampai akhir, diharapkan anak-anak ibu dapat yang pertama, lebih meningkatkan keyakinannya bahwasanya hari akhir atau hari kiamat itu pasti akan datang. Yang kedua, lebih meningkatkan ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk bekal di akhirat nanti. Yang ketiga, dapat memahami pengertian iman kepada hari akhir. Yang keempat, dapat memahami dalil tentang hari akhir. Yang kelima, dapat memahami macam-macam hari akhir beserta contohnya. Pada hari ini, kita akan membahas materi bab 1 PAI kelas 9, yaitu tentang iman kepada hari akhir. Sebelum Ibu menjelaskan materi, marilah kita saksikan video berikut ini. Sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam. Nah, setelah memperhatikan video sebentar ini, apa yang ada dalam pikiran anak-anak ibu? Ya, di dalam video tersebut digambarkan bahwasanya seluruh dunia ini hancur. Apa yang ada di langit dan di bumi semuanya hancur. Ya, itu adalah gambaran dari materi yang akan Ibu jelaskan pada hari ini. Yang pertama, Ibu akan menjelaskan terlebih dahulu tentang pengertian iman. Pengertian iman itu bukanlah hal yang baru lagi bagi anak-anak Ibu semuanya. Ketika duduk di kelas 7 dan kelas 8 sudah dijelaskan tentang pengertian iman. Ayo, siapa yang masih ingat apa itu pengertian iman? Iman menurut bahasa artinya adalah yakin atau percaya. Menurut istilah, meyakini dengan hati, mengucapkan dengan lisan, dan melakukan dengan perbuatan. Hari akhir disebut juga dengan hari kiamat. Hari akhir adalah hari berakhirnya seluruh kehidupan di dunia. Berarti, apa itu artinya iman kepada hari akhir? Iman kepada hari akhir artinya kita meyakini dengan sepenuh hati bahwasanya hari kiamat itu pasti akan datang, di mana seluruh dunia ini akan hancur dan akan berganti dengan alam akhirat, yaitu alam yang kekal. Mengenai hari kiamat ini sudah dijelaskan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam surat Al-Hajj ayat 7 yang berbunyi
الساعة آتية لا ريب فيها وأن الله يبعث من في القبور. Artinya, dan bahwasanya hari kiamat itu pasti akan datang, tidak ada keraguan padanya, dan Allah akan membangkitkan semua yang ada di dalam kubur. Nah, hari kiamat itu terbagi dua macam. Yang pertama adalah kiamat sugra. Disebut juga dengan kiamat kecil. Apa itu kiamat sugra? Kiamat sugra adalah hancurnya sebagian kecil dari permukaan bumi atau kematian seseorang. Contohnya, adanya longsor, banjir, kematian seseorang, dan lain-lain sebagainya. Kemudian yang kedua, kiamat kubra. Apa itu kiamat kubra? Disebut juga dengan kiamat besar, yaitu hari di mana hancurnya seluruh alam dunia, hancurnya bumi dan langit beserta isinya. Nah, anak-anak ibu sekalian, jadi gambarannya di sini, pernahkah anak-anak ibu melihat seorang petani yang menanam padi? Mereka rawat dengan baik, dan mereka berharap suatu saat mereka bisa memanen padinya dengan jumlah yang banyak. Pernahkah anak-anak ibu melihat seorang petani mangga misalkan, mereka menanam mangga, kemudian mereka merawatnya dengan baik, dengan harapan suatu saat nanti mereka bisa memanen buah mangga yang banyak. Begitu juga dengan diri kita. Ketika kita jadikan dunia ini sebagai ladang amal, itulah yang akan kita panen ketika di akhirat kelak. Ketika kita selama di dunia ini banyak menanam kebaikan, maka ketika di akhirat nanti kita akan memanen kebaikan itu, yaitu beratnya timbangan amal kebaikan kita. Tapi sebaliknya, jika kita banyak menanam amal keburukan, kita banyak menanam keburukan selama di dunia, maka itu juga nantinya balasan yang akan kita terima atau yang akan kita panen ketika di akhirat, yaitu beratnya timbangan amal keburukan kita. Baiklah anak-anak ibu sekalian, demikianlah pembelajaran kita pada hari ini. Semoga apa yang ibu sampaikan dapat bermanfaat bagi anak-anak ibu semuanya. Mari kita akhiri dengan membacakan Alhamdulillahirobbilalamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.